Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Safiera dengan NIM 11012230079 dari kelas TT46G1. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Robotic Process Automation dan Artificial Intelligence yang saya buat dengan judul Basic Automatic Email Labeling with Grok and Gmail API menggunakan N9N, di mana proyek ini bertujuan untuk membuat proses pengelompokan email masuk menjadi otomatis, cerdas, dan konsisten. Sistem tidak hanya membaca email, tapi juga menganalisis isinya menggunakan AI dan menempatkannya ke label yang tepat di Gmail tanpa campur tangan manual. Di mana seperti yang kita semua tahu, kita bisa menerima berbagai jenis email setiap harinya. Ada promosi, invoice pekerjaan, sampai informasi kampus. Jika semua masuk ke satu inbox tanpa pengelompokan, pekerjaan mencari email menjadi lambat, inbox terlihat berantakan, dan juga proses sortir secara manual menyita waktu. Nah, oleh karena itu, saya membangun solusi otomatis yang bisa mendeteksi email baru, membaca isinya, menentukan kategori berdasarkan konteks, membuat sublabel secara rapi, dan menambahkan label itu ke email. Di mana sistem juga aman dari duplikasi, mendukung retry, dan bisa menangani error dengan baik. Di mana tujuan proyek ini ada 6, yaitu yang pertama mengelompokkan email masuk secara otomatis ke kategori utama yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, untuk membuat sublabel hanya jika diperlukan berdasarkan isi email. Lalu yang ketiga, mencegah penciptaan kategori baru di luar daftar yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat, menggunakan AI untuk membaca pola email secara kontekstual. Dan yang kelima, mengurangi pekerjaan manual dalam menata inbox. Lalu yang keenam, menjaga agar sistem tetap stabil, idempotent, dan tahan error. Jadi dengan sistem ini, email akan lebih cepat ditemukan, inbox lebih rapi, dan pengguna tidak perlu membuat label satu persatu. Nah, untuk tools yang saya gunakan, di mana project ini memanfaatkan beberapa tools. Yang pertama ada N9N sebagai workflow engine yang menangani seluruh automasi dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua ada Gmail API untuk membaca pesan, membaca label, membuat label, dan menambahkan label. Lalu ada Grok Chat Model, yaitu LLM yang bertugas menganalisis isi email dan menentukan kategori serta nama sublabelnya. Lalu yang terakhir ada Google Cloud Console untuk menyiapkan OAuth kredensial yang diperlukan N8N agar bisa berkomunikasi dengan Gmail API, di mana kombinasi tools ini memungkinkan kita membuat otomasi berbasis AI yang scalable dan mudah dikembangkan. Di sini saya akan share screen. Nah, di sini ada workflow N8N saya. Nah, di mana sistem saya ini menggunakan daftar kategori fix sebagai parent labels-nya. Hmm. Hmm. Di mana saya menggunakan beberapa labels, yaitu umum, promosi, pekerjaan akademik, keuangan, tagihan, event, sosial, pembelian, dan AI untuk kategori fallback. AI ini hanya boleh membuat sublabel, bukan kategori utama baru. Ini menjaga struktur label tetap konsisten. Nah, ini adalah gambaran workflow saya, di mana workflow yang saya bangun ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama mendeteksi email masuk, lalu mengambil isi emailnya, membaca daftar label Gmail, menyiapkan data untuk dianalisis AI, lalu AI menentukan kategori dan sublabel, lalu sistem cek apakah label sudah ada, lalu yang ketujuh membuat label jika perlu, lalu yang kedelapan menambahkan label ke email, yang kesembilan menghapus inbox jika email adalah promosi, dan yang kesepuluh menghasilkan JSON hasil operasi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tiap komponen dalam workflow-nya. Nah, yang pertama tuh ada komponen yang pertama, yaitu Gmail Trigger, di mana fungsinya itu sangat sederhana, yaitu node ini memantau inbox dan menyalakan
workflow ketika ada email baru yang diterima. Nah, konfigurasinya menggunakan OAuth to Credential yang dibuat di Google Cloud dan bisa kita batasi hanya untuk volume tertentu jika diperlukan. Nah, ini adalah trigger uh, berupa uh, trigger yang untuk pintu masuk utama workflow-nya. Dimana sebelumnya kita udah buat uh, OAuth Credential-nya dengan client ID seperti ini. Dan kita membuatnya itu di Google Console Cloud. Nah, lalu selanjutnya komponen keduanya ada wait node, di mana setelah email terdeteksi, saya menambahkan wait node ini dengan tujuan memberi jeda agar Gmail selesai melakukan proses indexing. Pertama untuk email yang mempunyai attachment besar, di mana node ini membantu mengurangi error body not ready, di mana di sini saya mengatur waktunya, jedanya itu sekitar 2 detik. Nah, di sini kita bisa mengatur juga kalau ingin waktu jeda yang berbeda. Selanjutnya, komponen ketiga ada Gmail Get Message. Ini di mana Gmail Get Message ini adalah node yang berfungsi untuk mengambil detail email lengkapnya. Di sini saya mengambil subject, pengirim dan domain, snippet, body email, dan informasi attachment. Nah, node ini juga diset agar melakukan retrieve 2 kali jika terjadi error API. Nah, output node inilah yang akan menjadi bahan utama analisis AI, di mana kredensialnya juga sama menggunakan Gmail out apa ya tuh? Menggunakan OAuth to Credential. Di sini tools deskripsinya di set manually dengan deskripsi to read a specific message based on the message ID. Jadi source-nya message dan operationnya get. Oke, lalu selanjutnya ada Gmail Read Labels, di mana node ini membaca semua label yang sudah ada di akun Gmail pengguna. Kenapa saya menambahkan komponen ini? Karena sistem ini harus memastikan tidak membuat label yang duplikat, lalu kita harus menemukan ID parent label berdasarkan nama kategorinya. Lalu kita juga butuh mapping nama label. Jika read labels yang gagal setelah 2 kali retrieve, sistem berasumsi bahwa hanya ada kategori AI yang tersedia. Nah, di sini kredensialnya juga sama untuk deskripsinya tools to read all existing Gmail labels. Oke, lalu selanjutnya ada komponen prepare payload yaitu function node, di mana node ini berfungsi untuk mengirim atau menyiapkan data yang akan dikirim ke AI, di mana langkah-langkahnya sendiri yaitu pertama mengambil subjek, pengirim, domain, pengirim, dan snippet, lalu mendecode body email dari base 64 menjadi teks, lalu membersihkan data sensitif seperti email, telepon, dan URL panjang, lalu membuat candidate sublabel berdasarkan subjek. Nah, output node ini kemudian dipakai untuk prompt AI. Nah, selanjutnya ada Grok Chat Model, di mana ini adalah sistem AI-nya, sistem kecerdasan buatannya, di mana Grok ini membaca semua data email lalu memutuskan kategori apa yang paling cocok, berapa skor kategorinya,
apakah email memerlukan sublabel nama sublabel 2 sampai 5 kata, lalu final label dalam format kategori garis miring sublabel. Nah, prompt yang saya gunakan maksa AI untuk mengembalikan JSON akan. Nah, di mana di sini model grok yang saya gunakan yaitu OpenAI, Slice GPT, Strip OSS, Strip 120B dengan sampling temperaturnya 0.0. Nah, di sini ada Gmail labeling agent di mana ini terdapat sistem message-nya yaitu tujuannya otomatisasi label Gmail. Jangan buat kategori baru, menggunakan tools yang sudah ada. Untuk kategori fixnya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada umum, promosi, pekerjaan, akademik, keuangan, tagihan, event sosial, pembelian, dan AI. Nah, untuk alurnya sendiri, dari yang pertama dari get message to, lalu ke read all labels, di mana hasil analisis email, keyword, domain intent itu untuk skor kategori. Nah, jika skornya kurang dari 0,5, AI akan ambigu dan menjadi umum, lalu akan membuat sublabel opsional yang terdiri dari 2 sampai 5 kata, title, case, dan kurang dari 2.200 char, dan hindari duplikat. Nah, untuk nama labelnya ada di kategori strip sublabel, dan jika pembuatan gagal menggunakan hanya kategori. Lalu assign labelnya jika promosi, hapus inbox, else biarkan inbox, lalu mengeluarkan JSON sebagai berikut. Nah, resultnya, tujuan otomasi label Gmail, jangan buat kategori baru, hanya dan menggunakan tools email yang telah disediakan. Oke, ini sama sih. Nah, untuk maksimal iterationnya itu saya menggunakan 5. Lalu di sini ada Gmail Create Labels, di mana jika AI merekomendasikan sublabel baru, note ini membuat label tersebut dengan format kategori utama, strip, nama sublabel. Dan konfigurasinya ini mencakup nama label, parent ID, dan visibility setting. Nah, selanjutnya ini ada komponen Gmail add to label message. Nah, setelah label sudah ada, note ini menambahkan label ke email dengan 2 aturan penting, yaitu idempotensi, yaitu sistem memastikan tidak menambah label 2 kali, dan jika kategori promosi, inbox dihapus agar email langsung masuk ke folder promosi. Jadi, ini membuat inbox lebih bersih secara otomatis. Nah, untuk modelnya sendiri, sebelumnya saya udah mencoba berbagai model, mulai dari OpenAI, lalu ada Ollama, dan terakhir Grok. Waktu menggunakan Ollama, dibutuhkan waktunya cepat, tetapi belum berhasil juga, dan akhirnya berhasilnya ketika menggunakan Grok chat model. Dan untuk step by step-nya, yang pertama saya menyiapkan Google Cloud-nya. Saya memulai dengan membuat OAuth kredensial di Google Cloud, lalu mengaktifkan Gmail API dan mengatur scope untuk membaca, membuat modifikasi, dan untuk modifikasi labelnya. Nah, lalu di sini saya menghubungkan N8N dengan Gmail. Nah, ini kredensial yang sudah saya buat ini saya hubungkan ke
NIK-nya, lalu workflow-nya sudah terbentuk dengan menambahkan Gmail trigger sebagai entry point dan diikuti dengan wait node agar sistem stabilnya. Nah, jadi saya menambahkan note pengambilan email dan note pembacaan label untuk mempersiapkan analisisnya. Lalu data email yang dibersihkan dan diringkas, data email itu dibersihkan dan diringkas sebelum dikirim ke Grok agar AI tidak menghasilkan sublabel dari data sensitifnya. Nah, Grok Magical JSON yang sudah siap pakai seperti kategori, sublabel, dan skor prediksi, dan membuat label baru jika perlu. Lalu label kemudian ditambahkan email, dan jika email adalah promosi, sistem menghapus label inbox. Berikut akan saya contohkan hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya menyiapkan Gmail dulu, dan di sini saya menggunakan email saya yaitu safirasafa@gmail.com dengan subjeknya diskon akhir tahun 50% untuk semua produk kami, dan ini untuk body emailnya. Oke. Nah, ini akan saya kirim, dan ini akan coba saya jalankan. Oke, dan di sini sudah ada perintah workflow execute successful. Jadi kan saya coba kita buka di email. Nah, di sini sudah ada promosi diskon akhir 50%, dan ini email yang baru. Oke, dia akan masuk ke kotak yang mana? Nah, contohnya di sini ada dari beli-beli email yang masuk. Oke. Tarif. Nah, contohnya di sini ada email baru yang baru kita kirimkan tadi, yaitu diskon akhir 50%. Coba kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Dan kita jalankan ulang. Nah, setelah selesai, lalu kita ini masuknya. Nah, ini kan ada email kita tadi, dan email kita berhasil masuk ke label promosi atau diskon akhir tahun seperti ini. Nah, jadi dengan sistem ini, maka inbox akan rapi tanpa intervensi manual, labelnya akan konsisten, bebas duplikasi, dan dengan memadukan NIN, Gmail API, dan Grok LLM, saya membangun sistem otomatis yang stabil, fleksibel, dan membantu mengelola email. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Berikut ini adalah tutorial untuk otomasi pelabelan Gmail dengan AI-nya.